Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berorganisasi. Nah, dalam berorganisasi juga, organisasi itu dituntut untuk selalu melakukan perubahan sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Analisis organisasi ini menitikberatkan pada kegiatan komunikasi secara langsung, lalu menentukan kegiatan dari komunikasi tersebut mempengaruhi problem keberfungsian organisasi tersebut. Analisis yang efektif sangat penting perannya dalam penyeleksian dan implementasinya atas intervensi yang tepat untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan juga individu. Dalam proses analisis ini terdapat 5 tahap model analisis. Yang pertama adalah pokok persoalan. Pokok persoalan biasanya meliputi 2 bentuk. Yang pertama itu ada gejala-gejala persoalan dasar. Dan yang kedua itu ada konsekuensi-konsekuensi persoalan dasar. Nah, kemunculan 2 bentuk ini merupakan tanda ada sesuatu yang tidak beres dalam suatu organisasi atau individu. Kemudian, tahap kedua yakni pokok dokumentasi. Tujuan dari pokok dokumentasi adalah untuk menentukan bahwa terjadi sesuatu yang salah, lalu memberikan informasi apa kemungkinan penyebab dari sesuatu yang salah tersebut. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu pokok pilihan. Kegiatan pada tahap ini yakni melakukan pengembangan terhadap seperangkat data, prinsip atau situasi guna untuk membandingkan dengan hasil dokumentasi di tahap sebelumnya. Tujuan adanya pedoman tersebut adalah untuk membantu menunjukkan perbedaan antara situasi yang bermasalah dengan situasi yang sedang dianalisis. Selain itu juga, pedoman yang jelas sangat dibutuhkan guna untuk menunjukkan di mana keberadaan penyebab potensial itu sendiri. Yang keempat itu ada pokok perbandingan. Pokok perbandingan ini itu digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan kunci, yaitu apakah ada perbedaan antara yang terjadi dengan yang semestinya terjadi, dan apakah ada perbedaan yang cukup penting untuk melakukan sesuatu. Apabila dokumentasi dan pedoman serta pilihannya itu jelas, maka akan dengan mudah mengenali perbedaan yang menjadi pengganggu organisasi tersebut, namun akan sulit untuk dihubungkan dengan data objektif. Tahap terakhir adalah pokok klasifikasi, yaitu untuk menentukan bentuk masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Ada 3 bentuk masalah. Yang pertama itu berkaitan dengan kekurangan terhadap sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan para pegawai. Yang kedua itu masalah pada para penyelia, yakni kekurangan dalam melaksanakan fungsi manajemen terhadap sumber daya fisik dan juga manusia dalam organisasi tersebut. Yang ketiga itu adalah masalah yang berkaitan dengan kekurangan pada konseptualisasi dan perancangan misi, posisi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari organisasi tersebut. PT Pos Indonesia merupakan organisasi milik negara yang bergerak dalam sektor jasa pengiriman barang antar wilayah Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan organisasi milik negara yang notabene organisasi profit atau yang mengutamakan keuntungan. Untuk mencapai target, tentunya PT Pos Indonesia harus terus melakukan perubahan, memberikan pelayanan sebaik mungkin, dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam kinerja sehari-hari PT Pos Indonesia, Humas merupakan bagian yang cukup penting dalam menarik pelanggan untuk menggunakan jasa Pos Indonesia. Adanya motivasi dan disiplin kerja yang ada yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang ada, kepuasan kerja yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja para karyawan di PT Pos Indonesia tersebut, kemudian mewujudkan kepuasan kerja dan juga kedisiplin kerja pada karyawan PT Pos Indonesia. Karyawan yang selalu mencintai pekerjaannya, yaitu karyawan yang memiliki faktor kepuasan pada pekerjaannya. Lalu PT Pos Indonesia mendapat motivasi kerja yang cukup baik, maka tentunya mereka akan lebih bersemangat dan dalam bekerja dan mencapai target yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut.
Persoalan pada PT Pos Indonesia adalah kurangnya pelanggan dan semakin berkembangnya teknologi global serta keterbelakangan inovasi yang diberikan oleh PT Pos Indonesia sebagai penyedia jasa pos pertama dan terbesar di Indonesia. Lalu dokumentasi persoalan yang dialami adalah kurangnya strategi humas PT Pos Indonesia Persero dalam meningkatkan pelanggan. Kemudian PT Pos Indonesia memunculkan produk baru yaitu Duit Pos Multiguna yang merupakan produk pos berwujud kartu yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi pengiriman uang. Dan produk tersebut dipublikasikan di media cetak serta penjualan personal kepada pegawai pos itu sendiri. Perpaduan kemajuan teknologi telekomunikasi dengan kecanggihan sistem keuangan dikemas sebagai satu sistem layanan paripurna untuk keperluan kirim uang, isi pulsa, dan tabungan. Produk terbaru PT Pos Indonesia Persero didukung servis jaringan online yaitu berlabel dijamin, utuh, instan, dan tunai. Target market yang dituju dalam produk ini adalah masyarakat urban yang tinggal di kota-kota besar untuk tujuan mencari penghasilan dengan bekerja. Pokok perbandingan adalah suatu upaya untuk menentukan apakah persoalan yang didokumentasikan tersebut mewakili aktivitas dalam organisasi yang menyimpang dari pilihan-pilihan dan pedoman-pedoman. Salah satu kegiatan humas yang turut mendukung dalam memasarkan produk duit pos multiguna adalah customer relation. Customer relation berperan untuk menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan perusahaan yang diwakilinya, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu produk. Lalu, klasifikasi masalah seperti kurangnya pelanggan, kurangnya inovasi, tidak menggunakan media elektronik sebagai publikasi, adanya ancaman dari perusahaan lain, dapat menurunkan kepercayaan pelanggan kepada PT Pos Indonesia. Pandemi masih berlalu. PT Pos Indonesia harus selalu meningkatkan inovasi-inovasi mereka agar kinerja mereka semakin maksimal. Walaupun memang masa peralihan dari masa sebelum pandemi kepada masa pandemi membuat kinerja para pekerja atau perilaku mereka berubah. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa sebelum pandemi kepada masa pandemi banyak sekali pemesanan-pemesanan yang terjadi di PT Pos Indonesia ini, sehingga mereka harus lebih produktif, harus semakin aktif dan semangat. Hal tersebut juga akan berpengaruh kepada perilaku mereka, akan berpengaruh kepada semangat mereka, motivasi mereka, dan mental mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal tersebut juga merupakan suatu berkah positif, dikarenakan ketika pandemi banyak sekali orang yang memesan barang dan work from home atau bekerja di rumah, sehingga mereka butuh atau memerlukan pengantaran barang, pengantaran dokumen-dokumen tertentu. Walaupun ada dampak negatifnya, yakni sarana-sarana transportasi tutup atau tidak beraktivitas seperti transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Hal tersebut membuat para pekerja tidak dapat mengirim pemesanan-pemesanan secara tepat waktu. Oleh karena itu, pengaruh pemberdayaan pekerjaan, pengeluasan pekerjaan, hal tersebut juga sangat berpengaruh signifikan kepada kinerja. Dan juga sistem manajemen dari perusahaan PT Pos Indonesia ini harus selalu memotivasi para pekerja agar para pekerja selalu disiplin dan memberikan apresiasi kepada mereka yang selalu berprestasi. Karena motivasi dan disiplin ini sangat berpengaruh kepada kinerja mereka. Ketika kinerja mereka menurun, maka hal tersebut juga akan berdampak signifikan. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia agar tidak terjadi perubahan perilaku yang terlalu kontan, maka harus menggunakan sarana-sarana seperti motivasi dan disiplin, sehingga PT Pos Indonesia ini dapat bekerja dan secara maksimal. Jadi, hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dalam hal ini dapat diketahui bahwa PT Pos Indonesia wajib untuk menggalangkan inovasi-inovasi terbaru. Walaupun di masa pandemi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dari PT Pos Indonesia sendiri. Dengan adanya pandemi sendiri justru menjadi akar masalah yang berat dikarenakan berbagai macam transportasi dihentikan. Tetapi justru banyak masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berkirim barang melalui PT Pos tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan pekerjaan, peluasan pekerjaan, dan merekayasa ulang terhadap kinerja karyawan di PT Pos Indonesia
sangat perlu untuk dilakukan dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.